Bagaimana cara berhubungan sesuai syariat dalam Islam? Mari kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Islam, Allah mengatur kehidupan manusia. Salah satu yang Allah atur adalah berpasangan. Cara untuk kita berpasangan adalah dengan cara menikah. Dan menikah ini sudah Allah atur di Al-Quran. Di Quran surah Ar-Rum ayat ke-21. Silahkan teman-teman buka Al-Qurannya. Surah ke-30. Surah Ar-Rum ayat ke-21. Saya bacakan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan kamu berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha. Jadi tujuan daripada menikah itu adalah kita tentram, kita bahagia. Jadi kalau hari ini ada orang yang menikah tapi tidak bahagia, perlu dipertanyakan pernikahannya. Semoga itu bukan Anda, dan kalaupun itu Anda, semoga Allah perbaiki ya nanti ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Namun yang akan kita bahas adalah bagaimana syariat yang benar dalam Islam dalam berhubungan suami istri. Nah, kalau dalam Islam, Rasulullah itu mengajarkan bahwasanya seorang suami itu harus bijak dalam berhubungan suami istri. Salah satu langkah awal untuk berhubungan adalah dengan cara bersuci terlebih dahulu, yaitu berwudu. Jadi usahakan kita wudhu terlebih dahulu, seorang suami dan istri berwudhu terlebih dahulu. Kemudian setelah berwudhu, apakah langsung berhubungan? Tidak. Usahakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi setelah wudhu, sholatlah 2 rakaat. Mintalah sama Allah agar Allah mudahkan dalam berhubungan. Karena ada juga ya kasus-kasus di luar sana, suami istri berhubungan, tapi setelah berhubungan justru bertengkar dan lain-lain lah. Kemudian setelah berwudu, sholat 2 rakaat, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah usahakan baca doa. Seperti apa doanya? Ikuti saya. Allahumma jannibna syaiton. Oke, kita ulang ya. Allahumma jannibna syaiton wa jannabis syaiton ma razaqtana. Saya ulang ya. Allahumma jannibna syaiton. Bisa? Oke. Allahumma jannibna syaiton wa jannabis syaiton ma razaqtana. Artinya adalah, dengan namamu ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan ketika berhubungan. Dan dengan namamu ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan agar mendapatkan rezeki darimu, ma razaqtana. Agar tidak terhalang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pintu masuk syaitan adalah ketika berhubungan dan tidak dikasih momongan. Nah, kemudian setelah kita berwudu, sholat 2 rakaat, dan baca doa seperti tadi, Allahumma jannibna syaiton wa jannabis syaiton ma razaqtana. Setelah itu apa? Setelah itu kita melaksanakan yang namanya foreplay. Bahasa Inggrisnya foreplay. Sebelum berhubungan intim, mohon maaf, kelamin ketemu dengan kelamin, maka alangkah baiknya suami istri ini bercumbu terlebih dahulu. Suami ajak istrinya bicara, istrinya juga begitu pula, dan mulailah saling pegangan tangan, saling kecup, saling pelukan mungkin ya. Nah, disitulah terjadinya rasa bahagia di antara rumah tangga, dan itulah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu, setelah bercumbu, bolehlah ya kan suami istri berhubungan intim, yaitu kelamin
bertemu dengan kelamin, berhubungan suami istri ya. Layaknya seperti itu. Kemudian ada aturan-aturan yang Allah terangkan di Quran surah Al-Baqarah. Allah terangkan di situ ya, di ayat ke-222. Mudah ayatnya, surah 2 ayat 222. Bunyinya artinya seperti ini. Artinya saja langsungnya. Dan mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad, siapa ini mereka? Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri kalian pada waktu haid. Jadi jangan berhubungan ketika haid. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Nah, apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah kepadamu. Artinya setelah haid, bolehlah kita untuk berhubungan kembali dengan istri kita. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk berhubungan juga ada ketentuan. Salah satunya tadi berwudu dulu, sholat sunnah dulu. Kemudian setelah sholat sunnah, baca doa, Allahumma jannibna syaiton wa jannabis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan ketika berhubungan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terhalangnya rezeki yang dihambat oleh syaitan. Rezeki punya momongan. Seperti itu. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Di ayat 223 Allah jelaskan kembali, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Artinya ketika kita berhubungan, tidak ada aturan yang harus begini, harus begini, harus begini. Tidak ada. Tapi alangkah baiknya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah Rasulullah ketika berhubungan adalah tidak memasukkan kelamin suami ke lubang belakang wanita, istrinya. Tidak boleh ya. Jadi itu sangat dilarang dalam Islam. Ketika nafsu, ya kan, bagaimana ketika suami menginginkan hal itu, maka istri harus pandai-pandai menjelaskan, ya kan, dan suami juga harus paham bahwasanya itu tidak boleh dan dilarang oleh Islam. Kemudian bagaimana jika kelamin suami itu bersentuhan dengan mulut istri, itu juga diusahakan dijauhi. Kenapa? Karena sejatinya kelamin itu kotor, bukan sunnah Rasulullah ketika dimasukkan ke dalam mulut seorang istri. Dan sewajarnya kelamin itu bertemu dengan kelamin. Dan itulah tipu daya iblis yang melalui video-video porno, ya, video-video yang mungkin menyesatkan. Jangan pernah tertipu daya oleh jebakan iblis. Maka Islam sudah mengatur bagaimana cara kita berhubungan. Nah, tugas kita memperbaiki diri. Kalaulah kita sudah pernah melakukan kesalahan, itu akan menjadi pelajaran. Dan jangan pernah sesali. Jangan pernah sesali dan sehingga membuat kita frustasi. Jangan. Itu cukup menjadi pelajaran dan kedepannya kita belajar lagi. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi, silahkan komen, silahkan titip di komentar pertanyaan apa saja yang kawan-kawan, yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan. Nanti kita akan jawab melalui konten-konten kita. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.